Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azizah. Di video kali ini, saya ingin mempresentasikan jawaban UTS Teknik Simulasi dan Pemodelan. Soal yang pertama, berikan deskripsi tentang tujuan mempelajari simulasi. Tujuan mempelajari simulasi adalah untuk mempelajari suatu sistem dengan memanfaatkan komputer sebagai sarana untuk meniru perilaku sistem tersebut. Soal nomor 1 bagian 2. Berikan deskripsi tentang karakteristik sistem. Yang pertama itu, sistem terdiri dari berbagai elemen yang membentuk suatu kesatuan. Yang kedua, adanya interaksi, saling ketergantungan, dan kerjasama antar elemen. Yang ketiga, sebuah sistem ada untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, sebuah sistem memiliki mekanisme atau transformasi. Dan yang kelima, sebuah sistem memiliki lingkungan yang mengakibatkan dinamika sistem. Masih untuk soal yang pertama, bagian ketiga. Berikan deskripsi tentang tujuan model dalam simulasi. Tujuan model dalam simulasi ini terbagi dalam dua bidang. Yang pertama itu dalam bidang akademik. Adalah untuk menjelaskan sekumpulan fakta karena belum ada teori. Sedangkan jika sudah ada teori, gunanya untuk mencari konfirmasi. Bidang yang kedua adalah bidang manajerial, yaitu sebagai alat pengambil keputusan, proses belajar, dan alat komunikasi. Soal nomor 2, berikan penjelasan pada bagian berikut ini. Untuk bagian pertama itu, merumuskan masalah. Merumuskan masalah di sini adalah untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Dengan perlu mengumpulkan informasi secara aktual sesuai dengan kejadian lapangan dan semua gejala yang ditimbulkannya. Bagian kedua adalah menentukan tujuan penelitian. Menentukan tujuan penelitian ini adalah untuk membatasi pengembangan ataupun penyelesaian masalah agar tidak keluar dari batasan intinya. Yang ketiga, mengembangkan penyelesaian masalah. Dalam tahap ini, pendekatan teoritis dilakukan dengan menggunakan metode tertentu sebagai alternatif cara menyelesaikan masalah. Yang keempat itu, verifikasi. Verifikasi digunakan untuk menentukan program komputer simulasi bekerja sebagaimana mestinya, yaitu sama dengan mendebug program komputer. Lalu yang kelima ada validasi. Validasi ini adalah proses sebagai kendali agar asumsi, batasan, dan variabel yang diperlukan saat proses benar-benar langsung dikaitkan dalam suatu proses di dalam aplikasi yang dibangun. Yang keenam ini ada implementasi dan hasil jawaban masalah. Dalam proses ini diharapkan mampu menerjemahkan permasalahan dan fungsi aplikasi yang dibangun kepada seluruh orang yang berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Soal nomor 3 bagian pertama. Berikan deskripsi tentang jenis model yang digunakan dalam simulasi. Yang pertama itu adalah model ikonik atau scaled physical object. Model ini tampak seperti aslinya dari suatu sistem yang nyata dalam skala yang berbeda. Contohnya itu ada histogram, maket, dan foto. Jenis yang kedua itu ada graphical model. Model ini grafiknya mengekspresikan struktur ketergantungan bersyarat antara variabel acak. Contohnya itu digunakan dalam Photoshop.
Jenis yang ketiga itu ada Mathematical and Logic Model. Model ini adalah model yang sifatnya paling abstrak dibandingkan dengan model-model yang lain. Model ini menggunakan seperangkat simbol matematik untuk menunjukkan komponen-komponen dari sistem nyata. Namun, sistem nyata tidak selalu dapat diekspresikan dalam rumusan matematik. Model ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah model deterministik. Model ini dibentuk dalam situasi kepastian atau certainty. Lalu, yang kedua itu ada model probabilistik. Meliputi kasus-kasus dalam situasi ketidakpastian atau uncertainty. Contohnya itu adalah gerakan bandul. Soal nomor 3 bagian 2. Berikan deskripsi tentang simulasi menggunakan komputer. Simulasi menggunakan komputer adalah suatu proses perancangan model logika matematika dari suatu sistem nyata dan bereksperimentasi dengan model ini secara abstrak pada komputer. Soal nomor 3 bagian 3. Berikan deskripsi tentang verifikasi dan validasi dalam proses simulasi. Verifikasi adalah menentukan program komputer simulasi bekerja secara optimal sebagaimana mestinya, yaitu sama dengan mendebug program komputer. Sedangkan validasi adalah proses sebagai kendali agar asumsi, batasan, dan variabel yang diperlukan saat proses benar-benar langsung dikaitkan dalam suatu proses di dalam aplikasi yang dibangun. Soal nomor 4. Berikan deskripsi bagian berikut ini berkaitan dengan model matematika. Dapat dilihat dalam bagian proses pertama itu adalah masalah nyata. Masalah nyata ini diidentifikasikan secara jelas, diperiksa dengan teliti menurut kepentingannya. Bila masalahnya bersifat umum, maka diupayakan menjadi masalah khusus atau operasional. Yang kedua, karakterisasi masalah. Karakterisasi masalah adalah pengertian yang mendasar tentang masalah yang dihadapi, termasuk pemilihan variabel yang relevan dalam pembuatan model serta keterkaitannya. Yang ketiga, formulasi model matematik. Formulasi model merupakan penerjemahan dari masalah ke dalam persamaan matematik yang menghasilkan model matematik. Yang keempat itu ada analisis. Analisis matematik kemudian dilakukan dengan pendugaan parameter serta deduksi sifat-sifat yang diperoleh dari model yang digunakan. Yang kelima, ada validasi. Validasi ini sejauh mana model itu dapat dianggap memadai dalam merepresentasikan masalah yang dihadapi. Yang keenam ini ada perubahan. Apabila model yang dibuat dianggap tidak memadai, maka terdapat kemungkinan bahwa formulasi model yang digunakan atau karakterisasi masalah masih banyak yang belum sesuai. Sehingga perlu diadakan perubahan untuk kemudian kembali ke tahap berikutnya. Yang ketujuh, model memadai. Bila model yang dibuat sudah memadai, maka proses berikutnya dapat dilakukan. Soal nomor 5. Bagian pertama. Berikan pendapat tentang analisis error dalam simulasi dan pemodelan. Analisis error dalam simulasi dan pemodelan digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana perubahan solusi optimal jika data input tidak pasti. Semakin sensitif solusi terhadap error input, maka estimasi terhadap parameter input harus semakin akurat. Nomor 5 bagian 2.
Berikan pendapat tentang keuntungan dan kerugian menggunakan model dalam simulasi. Keuntungannya itu dapat memecahkan sistem pada situasi yang kompleks. Yang kedua, fokus pada karakteristik penting dari permasalahan. Yang ketiga, sebagai alternatif desain yang sesuai dengan kebijakan operasional. Yang keempat, menyediakan sarana untuk mempelajari sistem dalam waktu yang singkat. Sedangkan kerugiannya itu, yang pertama itu, sulit mencari solusi yang optimal karena hanya dapat menentukan alternatif desain suatu sistem. Yang kedua, harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan model yang sesuai dengan permasalahan nyata. Yang ketiga, ketepatan pemodelan dalam simulasi sangat mempengaruhi performa sistem. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.